Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan pertama ini di mata kuliah kalkulus diferensial, kita akan membahas tentang bab limit. Namun sebelumnya, sebelum kita ke inti dari limit itu apa, di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang pengantar limit. Jadi yang akan saya jelaskan itu terkait dengan apa itu limit. Yang pertama, yang kedua definisi limit kanan dan limit kiri itu apa, dan kemudian nanti sedikit tentang contoh limit. Jadi untuk pertemuan kali ini kita lebih banyak ke analogi, ya. Jadi kita menganalogikan. Nah, jadi eh, sebelum ke slide setelah ini, jadi limit itu bisa dikatakan sebagai batas, ya. Jadi batas yang tidak sampai ke titik yang menjadi batas, ya. Jadi itu gambaran sedikit tentang limit. Ya, gambaran sedikit tentang limit. Nah, jadi di kalkulus diferensial ini, bab pertama limit itu bab yang paling utama. Jadi itu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi kita akan analogi. Apa itu limit? Ya, jadi akan kita coba bersama menganalogikan pengertian dari limit. Misalkan ini sudah saya ambil suatu fungsi. Jadi materi ini, slide ini saya adopsi dari buku kalkulus, yaitu James Stewart itu, kalkulus. Jadi saya ambil contoh-contoh dari situ dan saya sadur dan saya bahasakan dengan bahasa kita, gitu. Jadi bahasa yang lebih mudah dipahami daripada bahasa Inggris, insya Allah lebih mudah dipahami, namun tidak mengurangi makna yang sebenarnya, gitu. Tidak mengurangi makna yang sebenarnya. Jadi misalkan diberikan suatu fungsi. Jadi kita akan beranalogi di sini, gitu. Beranalogi di sini. Ada sebuah tabel. Misalkan diberikan suatu fungsi fx, yaitu dengan x pangkat 3 min 1 dibagi dengan x min 1. Misalkan, misalkan. Kita substitusikan dengan nilai x, ya. X sama dengan 1. Gitu. Fungsi ini. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Jadi ketika kita substitusikan X sama dengan 1 ke fungsi ini, maka yang terjadi itu adalah 1 pangkat 3 dikurang dengan 1 dibagi dengan 1 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 0/0. Artinya tidak terdefinisi. Oleh karena itu, fungsi yang seperti ini, itu kita bisa cari nilainya agar terdefinisi dengan limit. Maksudnya seperti apa? Misalkan, ini jika kita memasukkan suatu nilai X sama dengan 1, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi, yaitu 0/0. Tidak terdefinisi. Maka dari itu, untuk mengetahui nilai dari suatu fungsi tersebut, jika X sama dengan 1, maka kita menggunakan pendekatan limit. Nah, misalkan ada suatu garis bilangan nih. Suatu garis bilangan, tar. Nah, anggap saja lurus lah ya. Anggap saja lurus. Nah, di sini ada 1 sama dengan C. Misalkan. Angka 1 aja lah, angka 1 aja. Angka 1. Di sini ada angka 1. Kita akan mencari suatu fungsi ini dengan cara pendekatan. Pendekatan dari mana? Dari kiri dan dari kanan. Nah, banyak angkanya ini banyak. Cuman kita cari yang paling dekat dengan 1, tapi tidak sampai 1. Gitu. Misalkan dari kiri kan bernilai negatif. Oh, maaf, bukan bernilai negatif, lebih kecil dari 1. Kalau yang dari kanan lebih besar dari 1. Misalkan kita ambil, misalkan di sini adalah, saya ulang lagi, limit itu adalah pendekatan atau dekat, tapi bukan nilai sebenarnya.
Misalnya ini ada angka 1 di sini, berarti kita akan mendekati angka 1 tapi tidak sampai 1. Angkanya berapa? Dari kiri itu banyak, dari kanan pun banyak. Misalkan ambil contoh, misalkan ini 0,99. Misalnya jadi 0, ini ya, misalkan 0,9 ya, 9. Nah, atau misalkan ambilkan kayak ganti warna, misalkan tak saya ganti warna. Ini pendekatan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 dan seterusnya misalkan. Nah, pendekatan tersebut saya tuangkan dalam bentuk tabel. Misalkan tadi kan suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Jika kita ambil nilai x sama dengan 1, maka dia hasilnya tidak terdefinisi. Berapa kita nggak tahu di sini. Nggak tahu. Maka kita dekati dengan dari atas pun dan dari bawah. Gitu. Nah, misalkan kita dari atas, itu misalkan kita ambil x sama dengan, ya, x yang pertama ini x sama dengan ya 1,001. Kemudian ada juga x sama dengan 1,01. Pak, misalkan 1,00001 boleh nggak? Ya boleh. Yang penting jangan sampai angka 1. Lebih sedikit boleh, kurang sedikit pun boleh. Ini adalah contoh yang lebih dari 1. Nah, yang bawah itu yang kurang dari 1. Pak, misalkan saya punya 0,998 boleh? Ya boleh. Yang penting mendekati 1, tidak sampai dengan 1. Karena apa? Kalau sampai dengan 1, X sama dengan 1, itu hasil tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, misalkan nih, kita ambil dari atas. Ketika kita memasukkan nilai 1,001, maka hasilnya adalah 3. Nilai fungsi f(x) ini adalah 3,003. Ketika kita memasukkan nilai 1,01, maka hasilnya 3,030. Ketika kita memasukkan nilai 1,1, maka hasilnya 3,310. Berbeda ketika kita memasukkan 1, maka di hasilnya 0 per 0. Kan tidak terdefinisi, artinya tidak ada nilai. Gitu loh. Maka agar ada nilai ini dilakukan pendekatan. Pendekatan nilai, yaitu limit pendekatan. Mendekati tapi tidak sampai dengan tujuannya. Misalkan tujuannya berapa? 1. Gitu kan. Tapi dia mendekati tidak sampai dengan 1. Nah, ini dari atas. Dan dari bawah, itu misalkan yang kurang dari 1, 0,999. Ketika disubstitusikan ke fungsi ini, ya, itu hasilnya adalah 2,997. Ketika kita mensubstitusikan 0,99, hasilnya 2,970. Jadi, ini nilai X disubstitusikan ke fungsi ini, mengganti nilai X dengan angka yang diketahui, maka hasilnya 2,970 untuk 0,99. Sama caranya seperti tadi, ketika X sama dengan 1 disubstitusikan, jadi 1 pangkat 3 dikurang 1, bla 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 bla, hasilnya 0 per 0. Maka dari itu, ketika kita mendekati dari atas, ini yang atas, dan ini yang bawah, mempunyai hasil yang berbeda. Nah, namun, ya, namun, jika kita pembulatan, ya, pembulatan ini dibulatkan dengan metode pembulatan, ini kan hasilnya 3. Ini hasilnya di 3 juga. 3,0 3,310 3,030. Jika kita melakukan pendekatan, maka ini juga hasilnya di 3. Yang bawah juga hasilnya di 3. Nah, itu contoh dari analogi tentang limit. Makanya itu ada, kalau kalian di SMA itu pernah ingat, ada limit, misalkan limit ya X mendekati, misalkan ya, mendekati 1 dari fungsi X kuadrat plus 2, misalkan ini dibagi 3, misalkan ini, itu sebenarnya adalah, misalnya gini, sama dengan kita substitusikan 1 kuadrat dikurang 2 dibagi dengan 3. Nah,
maka hasilnya adalah 1 dikurang 2 kan negatif 1/3. Ini bukan hasil yang sebenarnya ini. Ini bukan hasil yang sebenarnya. Bukan -1/3. Bukan. Ini adalah pendekatan yang mendekati di 3. Maaf, mendekati -1/3. Seperti analogi tadi di sini. Jadi ketika X sama dengan 1, itu hasilnya 0. Tapi ketika kita mendekati dari atas dan dari bawah, itu hasilnya adalah mempunyai hasil yang berbeda. Cuman ketika pembulatan, itu adalah di 3. Ini bukan hasil yang sebenarnya, bukan. Mendekati 3. Maka dari itu jika ada tulisan seperti ini, limit X mendekati 1, berarti nilainya bukan 1. Bukan 1 di sini. Bisa jadi 1,1, 1,2, atau 0,9, dan lain sebagainya. Jadi bukan persis 1 gitu. Maknanya itu gitu. Jadi limit itu maknanya mendekati. Jadi ketika ada tulisan limit X mendekati 1 dari suatu fungsi, misal hasilnya, misal ini, limit limit X kuadrat limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat -2 dibagi 3, hasilnya kan -1/3. Ini bukan hasil yang sebenarnya. Karena berdasarkan analogi yang ini tadi, bahwasanya itu adalah suatu pendekatan. Limit X mendekati 1, yang mendekati 1 berapa? Ya banyak, dari atas pun dari bawah gitu loh. Dari atas misalkan 1,1, dari bawah misalkan 1,2. Sorry, dari bawah 0,9 misalkan. Nah, intinya limit itu adalah mendekati tapi tidak sampai. Itu analogi untuk limit. Nah, itu analogi untuk limit. Nah, berikutnya. Jadi gini, makna limit secara intuitif. Ya, tadi kan di awal sebelum slide ini dijelaskan bahwasanya jika ada suatu limit X mendekati C untuk suatu fungsi fx sama dengan L. Artinya apa? Jika nilai X dekat atau mendekati nilai C, maka ya, jika nilai X yang ini mendekati nilai C yang ini, ya, maka fungsi dari fx ini akan dekat nilainya dengan L. Akan dekat nilai dengan L. Contoh yang tadi, contoh lagi ya. Kita mendefinisikan yang ini, analogi yang ini. Jadi sekali ulangi lagi, saya ulangi lagi, jika nilai X ini yang dekat dengan nilai C, yang mendekati nilai C, untuk fungsi fx, maka fx itu nilainya dekat dengan L. Bagi contoh, misalnya saya menganalogikan yang ini. Contoh di sini ya, saya tulis. Misalkan saya punya limit ya. Saya punya limit ya. Limit X mendekati 3. X mendekati 3 ya. Dari fungsinya itu ada 5. X, sorry. Plus 2. Nah, jadi fungsi di sini, X mendekati C, berarti X C-nya berapa? 3. Jadi jika ada nilai X dekat atau mendekati C, ya, ya untuk fungsi, maka fx yang ini, 5x plus 2 ini, maka dekat dengan L. L itu hasilnya. L itu hasilnya. Nah, artinya mendekati itu apa? Seperti tadi di awal, 3 ini bukan nilai sebenarnya. Karena apa? Karena di sini itu ada misalkan pendekatan dari atas misalkan ya. Itu ada 3,01, misalkan 3,002 misalkan dari atas. Dari bawah itu misalkan ada 2,999 misalkan, dan seterusnya. Nah, jadi makna 3 ini itu bukan makna sebenarnya, karena jika nilai X dekat atau mendekati nilai C, ya, maka fx itu dekat dengan L atau hasilnya lebih dekat dengan L. Nah,
Misalkan kita substitusikan nih, misalkan ini limit X berkali 3. Jika kita substitusikan di sini, maka kan 5 dikali dengan 3 ditambah dengan berapa? 2. Maka hasilnya adalah 15 tambah 2 berapa? 17. Nah, ini bukan hasil yang sebenarnya ini. Bukan hasil yang sebenarnya. Bisa jadi ini adalah hasil dari pembulatan secara menyeluruh. Gitu. Pembulatan apa? Misalkan 3,01 dimasukkan ke fungsi. Misalkan ya, ini contoh yang pendekatan ini kita substitusikan. Ini hasil ketika ketika X sama dengan 3. Misalkan ketika kita menggunakan pendekatan di sini, pendekatan di sini, pendekatan di sini. Misalkan kita substitusikan 5,301 misalkan. Berarti kan 5 dikali 3,01 misalkan. Ditambah dengan 2. Maka hasilnya adalah berapa ini? 15, apa ini? 17, 5 kali 3 ya 17,05. 05. Nah, 17,05. Terus kemudian misalkan yang berikutnya ini yang pertama ya, yang pertama ini yang pertama. Sorry, yang pertama. Dua misalkan yang 3,002. Yang 5 ya, dikali dengan 3,002 ditambah dengan 2. Itu akan menghasilkan berapa kira-kira? 17,1 ya, 17,01. Nah, yang berikutnya yang dari bawah 5 dikali ya 5 dikali 2,99 2,999 ditambah dengan 2, maka akan mempunyai hasil berapa? 16, berapa ini? 5 995 995 kan pas saya masih. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ketika kita membulatkan nilai ya, ketika kita membulatkan nilai X sama X menuju 3 pas di angka 3, nah, pas di angka 3 itu akan mempunyai hasil 17. Namun ketika kita mendekati dari atas dan dari bawah, itu pun ketika kita bulatkan, misal ini kita bulatkan, ini jadi 17. Ini juga ketika kita jadi 17. Ketika ini dibulatkan juga jadi 17. Nah, kebetulan ketika kita tadi menggunakan nilai yang X mendekati 3 ini, hasilnya itu terdefinisi. Bagaimana jika tidak terdefinisi seperti contoh sebelumnya, yang ketemunya 0 per 0? Nah, maka harus menggunakan pendekatan limit. Itulah yang disebut dengan limit. Limit artinya itu adalah mendekati nilai sesuatu yang mendekati, namun pendekatan ini tidak sama persis dengan nilai yang dituju. Contohnya misalnya X mendekati 3, nilai yang dituju kan 3. Tapi kita mendekati dari arah atas dan dari arah bawah. Walaupun toh hasilnya nanti ketika pembulatan hasilnya sama, maka itu ya tergantung fungsinya nanti. Ketika fungsi yang tadi itu ketemunya 0 per 0, maka untuk mengantisipasi jika ketemunya 0 per 0, maka menggunakan pendekatan limit. Itulah analogi dari limit. Ini ada peringatan tuh. Nilai X di dekat atau mendekati C tidak bernilai X sama dengan C ya ya. Kalau X sama dengan C yang ditakutkan adalah tadi ketemunya tak terdefinisi. Misalnya X sama dengan C, takutnya nilai tidak terdefinisi. Dan fungsi F tidak harus terdefinisi di X sama dengan C. Ya tergantung fungsinya. Maka dari itu yang penting adalah fungsi, X-nya ini mendekati C-nya ketika disubstitusikan ke suatu fungsi, dia tetap terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi, itu yang tidak mempunyai limit atau
Atau bisa dikatakan itu harus menggunakan pendekatan dari atas maupun dari bawah. Oleh karenanya, seperti tadi saya jelaskan di sini, misalnya contoh ini, ketika limit X mendekati 3, ketika langsung disubstitusikan ke fungsi ketemu 17. Tapi ketika misalnya kita melakukan pendekatan 3,01, 3,02, tapi pendekatan yang paling dekat ya, yang paling dekat, itu mempunyai hasil yang sama gitu loh. Ini 17,01 kalau kita bulatkan ketemu 17. 17 dan 17. Nah, itu. Nah, maka jika ini kita kembali lagi ke sini, jika nilai X dekat atau mendekati nilai C, maka Fx dekat dengan L. Contoh nih, yang paling dekat mana? Yang paling dekat misalkan kita ambil yang antara 3,01 dan 3,002 kan lebih dekat, ketiganya lebih dekat yang ini. Nah, maka hasilnya pun lebih dekat yang 3,002, yaitu 17,01, lebih dekat ke 17 kan nilai aslinya kan. Nilai asli maksudnya nilai yang ketika kita substitusikan sama dengan 3, maka teori ini sudah terjelaskan, udah dijelaskan dengan bisa dijelaskan dengan analogi ini gitu loh. Jika nilai X dekat atau mendekati nilai C, maka Fx dekat dengan L. L ini merupakan hasil dari limit, tapi bukan hasil yang sebenarnya. Nah, 3,01 sama 3,002 kan lebih dekat 3,002 ke angka 3. Nah, ketika kita substitusikan 3 ke fungsi ini, ketemunya kan 17. Nah, ketika kita menggunakan 3,002, ketemunya 17,01. Kan lebih dekat ke 17 daripada 17,05 kan? Nah, itu maksudnya seperti itu. Itu adalah analogi tentang limit. Nah, oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini ada istilah ya, ada istilah ya. Jadi ada istilah dalam limit, ada limit kiri dan limit kanan. Apa itu limit kiri dan limit kanan? Ya, tadi. Jadi secara tidak langsung limit kiri dan limit kanan sudah dijelaskan tadi. Jadi gini, misalkan ada suatu apa namanya fungsi dengan x-nya, suatu fungsi, misalkan saya taruh di sini lah ya, garis, ya. Ada suatu fungsi dengan x mendekati langsung ke itu aja, ke soal. Misalkan ada suatu fungsi, misalkan fungsi limit x mendekati c, c-nya kita misalkan 3 dari suatu fungsinya, misalkan fungsinya di sini berapa? X plus 3 misalnya. X plus 3. Sorry, ini fungsinya. Ya, ini fungsinya. Jangan contoh. Nah, kembali lagi, jangan 3 lah. Tadi udah angka 3. Ya, misalkan. Oke. Ya, misalkan 4 lah ya. 4. Ini angka 4. 4. 4. Rasernya lagi error ini. Nah, keempat. Jadi fungsi dari limit x mendekati 4, x plus 3. Yang dimaksud dengan limit kiri dan limit kanan itu seperti ini. Jadi ketika limit, oh salah ini, saya salah tulis ini. Ini limit kiri ya. Ini limit kiri. Ini limit kiri nih. Kiri. Saya salah ketik tadi. Kiri. Nah, ini negatif. Ini negatif. Ini limit kanan, benar ini positif. Nah, seperti ini. Nah, ya, negatif ini. Ya, yang dimaksud dengan limit kiri dan limit kanan itu seperti ini, Mas, Mbak. Jadi misalkan ini ada suatu analogi limit x plus 3, ya. Sorry, limit x mendekati 4 dari x plus 3 itu ketika kita dengan garis bilangan, nah, ini
C sama dengan 4 ya. Misalnya ini C-nya sama dengan C sama dengan 4. Nah, di sini ya. C sama dengan 4 di sini. Yang dimaksud dengan dari kiri dan limit kanan itu ya ini misal dari kanan kanan ya, dari kanan di sini. Ganti warna aja biar nggak sama warnanya. Nah, ini dari kanan nah, dan dari kiri. Kenapa kok limit kanan tanda positif ya? Karena asumsinya kanan itu lebih besar gitu, lebih besar dari angka C-nya itu. Nah, bisa jadi misalkan dari soal ini, contoh ini, C sama dengan 4 dari kanan itu bisa jadi eh, angkanya misalkan 4,01 atau misalkan bisa jadi juga 4,003 harusnya ini sini dulu 4,00001 misalkan 4,00003 dan seterusnya. Nah, kalau dari kanan, dari kiri, itu kenapa tandanya negatif? Ya karena dia asumsinya kalau dari kiri lebih kecil dari nilai C-nya. Misalkan di sini adalah 3,9. Ada misalkan 3,8. Ini ada lagi 3,999. Nah, artinya dari kiri dan dari kanan ini mendekati dari kiri itu lebih kecil, tapi tidak sampai dengan nilai C, dan mendekati dari kanan mendekati lebih besar, tapi tidak sama dengan nilai C. Ini makna negatif dan positif di sini itu adalah limit kiri. Ya sorry, jadi limit kanan. Jika limit kanan, limit X mendekati C positif, artinya lebih besar dari C yang diketahui pada suatu fungsi fx itu mempunyai hasil L. Tapi L ini yang dimaksud adalah hasil, bukan yang sebenarnya. Nah, yang maksud sebenarnya itu apa ya? Bukan sebenarnya itu apa seperti tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Yaitu jika nilai X lebih besar dari C dan dekat ke C, maka fx dekat dengan L. Ini tadi analogi yang ini, jika ini X misalkan kita ibaratkan dengan X gitulah. Jika X lebih besar dari C, ya, 4,001 kan lebih besar dari C yang diketahui. Dekat ke C ya, yang paling dekat ke C. Maka nilai fx dari ini ya, soal ini akan dekat ke hasilnya, akan dekat ke hasilnya. Misalkan hasilnya ketika disubstitusikan ini sama dengan 7. Sama dengan 7. X, limit X mendekati 4 untuk fungsi F, untuk fungsi X plus 3. Jadi 4 disubstitusikan ke X itu sama dengan 7. Namun ketika kita mendekati dari kanan, ya dari kanan ini, misalkan X sama dengan 4,0001, 4,003, ini hasilnya misalkan adalah, ini hasilnya misalkan adalah 7,3, 7,1. Ini hasilnya 7,3, misal ini misal. Nah, tapi secara umum hasil ini kan sesuai dengan nilai yang pembulatan gitu loh. Itu maksudnya jadi limit kiri dan limit kanan. Begitupun juga dengan limit kiri. Dia hasilnya nanti lebih kurang dari 4, cuman paling mendekati 4 gitu. Misalkan ini ketemunya adalah nanti ketika kita pakai 3,99 ketemunya adalah 6,91 misalkan. Nah, ini ketika dibulatkan kan hasilnya juga tuh 7. Gitu loh maksudnya. Ya, itu limit kiri dan limit kanan. Nah, pada intinya sekali lagi saya ulangi, limit itu adalah pendekatan. Namun dia tidak sampai dengan nilai yang dituju. Nilai yang dituju apa? C. Nah, nilai C. Kenapa kok pakai pendekatan limit, Pak? Nah, analoginya tadi, jika suatu fungsi tanya tersebut tidak terdefinisi, kan berarti tidak ada nilai. Maka itu harus punya pendekatan dari atas dan dari bawah agar fungsi tersebut bernilai. Begitu. Jadi itu limit di situ, konsepnya di situ. Jadi nilai dari hasil limit itu L-nya itu bukan nilai sebenarnya. Nilai yang merupakan hasil dari pendekatan gitu loh. Pendekatan seperti apa, Pak? Ya pendekatan dari atas dan dari bawah tadi. Hasilnya kalau dari bawah pasti mendekati nilai C. Yang dari atas pun walaupun lebih besar pasti mendekati nilai C. Nah, contohnya ini tadi dari bawah 6,91.
Nilai C-nya berapa? 4. 4 ketika disubstitusikan berapa? 7. 6,91 kan mendekati 7 gitu. Jadi semakin dekat nilai X ke C, itu akan semakin dekat nilai fungsi fx ke L-nya. Gitu loh. Ya iyalah, 3,9999999 berapa gitu. Dia pasti akan lebih dekat ke nilai 7. Misalkan ketika saya pakai nilainya 3,99999 misalkan. Dia akan lebih hasilnya ketika disubstitusikan ke fungsi ini, dia mungkin hasilnya adalah 6,9999. Nah, ini kan paling dekat dengan C. Tapi secara keseluruhan dibulatkan adalah hasilnya sama dengan ketika kita substitusikan C secara utuh. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian dari definisi tersebut dapat diturunkan jika suatu limit di fungsi f di C, jadi ada suatu fungsi limit ya di fungsi f di C ya, ada apabila limit kanan dan limit kiri itu ada di C. Maksudnya ada apa? Ada nilainya dan nilainya sama. Dengan kata lain, suatu limit dikatakan ada. Jadi ini saduran dari buku ya. Kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Arti dari ini adalah suatu fungsi dikatakan limitnya ada apabila ya suatu fungsi dikatakan limitnya ada. Makna dari ini ingat ini fungsi yang fundamental artinya penting dan dasar yang harus kalian tahu tentang limit. Suatu limit dikatakan suatu fungsi dikatakan limitnya ada apabila atau jika dan hanya jika ada nilai pada limit kiri dan limit kanannya, dan ketika nilai limit kiri dan limit kanannya itu harus sama, harus sama. Itu dikatakan limitnya ada. Sorry, fungsi tersebut limitnya ada. Misalkan limit kiri hasilnya berapa? Hasilnya 3. Limit kanan hasilnya berapa? 3. Nah, contoh fungsi ini. Atau nanti next time setelah bab ini kita lebih ke fokus ke contoh-contoh limit. Sekali lagi, suatu fungsi dikatakan limitnya ada apabila nilai limit kiri dan limit kanan itu ada dan nilainya sama. Itu ceritanya. Oke, next ke bab slide berikutnya. Nah, ini sorry. Nah, ini dulu. Jadi eh, sebelum ke slide ini dulu. Tadi kurang satu kali aja, kurang satu penjelasan. Grafik di fungsi ini, grafik di fungsi ini. Jadi ini jika digambarkan ke dalam bentuk grafik itu seperti ini. Ini ada eh, suatu garis apa? Nah, misalkan ini C di sini, C. Nah, limit kiri dan limit kanan itu ada. Nah, misalkan jari kiri, jari kanan dulu. Nah, jari kanan ada dan jari kiri juga ada. Tapi nilainya harus sama. Kalau nilainya harus sama kan bertemu di satu titik. Nah, titik ini misalkan. Nah, begini. Maka suatu fungsi itu dikatakan punya limit jika grafiknya seperti ini dari kanan dan ini dari kiri. Ada, tapi harus nilainya sama agar dia ketemu di satu titik. Nah, itu titiknya sini misalkan. Pak, apa ada Pak yang ketika limit kanan dan limit kirinya ada tapi nggak di satu titik? Ya ada. Berarti fungsi tersebut tidak punya limit. Nah, itulah adalah kasus yang di setelah slide ini. Jadi ini definisi jika digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Limit dari kanan itu ada, limit dari kiri itu ada, tapi harus sama nilainya. Nah, ketika sama, pasti kan bertemu di sini. Ini bertemu. Nah, ini nanti yang menjadi bekal kita ketika kita mempelajari fungsi continue. Jadi fungsi continue itu salah satu syaratnya adalah limit kanan dan limit kiri mempunyai nilai yang sama. Itu nama fungsi continue. Itu. Oke, kita next time. Next slide. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi jika limit f di C tidak ada. Nah, kalau yang tadi ini kan ada.
Nah, yang pertama yang jika tidak ada adalah limit kanan dan limit kiri di C ada namun punya nilai yang berbeda atau tidak sama. Seperti apa, Pak? Analoginya. Analoginya seperti ini. Misalnya ini adalah C, ya. Limit kiri ada nilainya, ada. Nah, di sini. Limit ka sorry, ini limit kanan. Limit kiri ada nilainya, ada di sini. Nah, limit kanan dan limit kiri F di C ada. Ada apa? Ada nilainya maksudnya. Yang dimaksud ada itu ada nilainya. Ada nilainya. Namun, mempunyai nilai yang tidak sama. Jika tidak sama, maka dia tidak akan bertemu di sini. Maka fungsi tersebut tidak punya limit. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Nah, begitu juga gini. Yang kedua, limit kanan dan atau. Berarti kalau dan atau itu pilih salah satu. Bisa terjadi satu-satunya, bisa terjadi satu yang kiri aja atau bisa terjadi satunya lagi yang kanan aja gitu. Jadi limit kanan dan atau limit kiri F di C tidak ada, itu dikarenakan yang pertama, nilai F, nilai dari fungsi F di dekat C menuju tak hingga. Jadi gambar yang A ini seperti ini, kalau dianalogikan. Nah, ini C ya. Nah, misalkan eh, ada satu lagi di sini. Ini saya gambarnya anggap saja lurus, ya. Nah, misalkan limit dari kanan menuju C, menuju C di sini. Pas di titik C, misalkan. Enggak pas, hampir mendekati C. Namun yang dari kiri itu tak hingga, nggak ada batas, nggak ada batas. Kalau nggak ada batas sudah positif, tidak bertemu di hampiran C ini. Nah, ini adalah analogi gambar untuk nilai yang A ini, nilai dari F di dekat C, sorry, nilai F di dekat C menuju tak hingga. Jadi nilai fungsi F di dekat C itu menuju tak hingga. Tak hingga ini panahnya ke atas, ini panah ya, panah ke atas. Ini limit dari kanan. Jadi suatu fungsinya itu tidak menuju ke C-nya, tak hingga. Ya nggak mungkin bertemu kan? Maka fungsi yang seperti tersebut itu tidak mempunyai limit. Nah, itu. Nah, yang berikutnya adalah suatu fungsi dikatakan tidak punya limit itu jika nilai F di dekat, ini dekat ya, C bersifat periodik atau berosilasi. Nah, ini berosilasi itu bersifat periodik. Nah, kalian masih ingat nggak kalau suatu grafik yang berperiodik itu grafik apa? Kira-kira. Sinus, kosinus. Nah, jadi contoh ini adalah contoh untuk grafik sinus kosinus. Nah, bersifat periodik. Nah, ini tidak akan ketemu ini, tidak akan ketemu ini nggak ada ujung, ini juga nggak ada ujung, nggak akan ketemu. Oleh karena itu, ini adalah contoh untuk yang ini contoh yang ini contoh analogi yang ini. Nah, itu ya, itu adalah penjelasan tentang limit. Nah, Pak, bagaimana Pak untuk selanjutnya? Nah, coba kita selanjutnya ke contoh soal saja. Contoh soal. Bentar. Kita hapus dulu. Ya, contoh soal. Atau nanti contoh-contoh soalnya di pertemuan berikutnya biar lebih istilahnya fokus ke contoh soal. Jadi yang jelas untuk pertemuan hari ini saya hanya sesuai dengan silabus menjelaskan apa itu limit dan apa saja yang bisa mungkin terjadi pada limit gitu lah. Intinya di pertemuan hari ini adalah bisa kita resume limit itu adalah sesuatu eh, yang paling dekat dengan tujuan tapi dia sampai dengan tujuan. Nah, analoginya tadi. Jadi nanti misalkan kenapa kok sih harus ada limit kiri dan limit kanan? Nah, kenapa sih harus ada pendekatan dari kiri dan dari kanan?
Dikarenakan jika menemui suatu fungsi, ya, suatu fungsi yang mempunyai nilai tak hingga atau tak terdefinisi seperti tadi, maka fungsi tersebut tidak dapat didefinisikan. Agar fungsi tersebut dapat didefinisikan, maka kita harus menggunakan eh, limit kiri dan limit kanan atau pendekatan dari atas dan dari bawah. Ya, itu dari bawah, dari bawah. Nah, di dalam efek dari pendekatan dari kiri dan dari bawah itu timbullah atau muncullah limit kiri dan limit kanan. Nah, limit kiri dan limit kanan ini adalah suatu bekal kita nanti ketika kita mempelajari fungsi kontinu. Jadi salah satu syarat fungsi kontinu adalah dia harus mempunyai limit kiri dan limit kanan dan mempunyai nilai yang sama. Nah, secara umum definisi dari limit adalah ini. Dibaca dengan X mendekati limit X mendekati C untuk fungsi fx itu sama dengan L. Nah, L ini bukan nilai sebenarnya. Ini merupakan hasil dari pendekatan dari atas pun dan dari bawah ketika dibulatkan ketemulah nilai L ini tadi. Maka dari itu nanti ketika di diferensial, di turunan, ketika kita di turunan belajar tentang turunan menggunakan konsep limit, itu nanti ada istilah plus C. Nah, C ini adalah pendekatannya berapa kita nggak tahu. Nah, jadi konsep limit ini akan kita gunakan nanti ke fungsi kontinu dan diferensial. Nah, oleh karena itu, nanti sekalian aja contoh-contoh soalnya yang jelas ini untuk tahap pengenalan tentang limit. Nah, jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan via grup WhatsApp, itu sudah ada. Itu adalah fasilitas kalian untuk bertanya di situ terkait materi yang sudah saya ajarkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Eri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.